Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Agus Kopdas. Masih dalam cerita bersambung dengan judul Oh Tuhan, Aku Mencintai Mertuaku Sendiri. Dan video ini adalah video bagian keduanya. Untuk yang belum nonton bagian ke-1-nya silahkan ditonton dulu bagian ke-1 agar lebih nyambung ceritanya ya. Selamat menyaksikan. Aku juga tahu apa yang akan terjadi seandainya Reno tahu hubungan kita. Jadi kita simpan baik-baik rasa ini ya. Dan kita jalani saja seperti air mengalir. Kita bertingkah seperti biasanya saja. Seperti tak ada yang terjadi apapun di antara kita. Ujar Pak Teguh sambil memeluk erat tubuhku. Sore pun tiba ketika mobil Mas Reno memasuki halaman rumah. Aku berusaha menata keadaan seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu kusambut Mas Reno dengan hangat, kupeluk dia dan aku ajak dia langsung ke dalam. Ada hal penting apa sih sayang? Sampai nyuruh aku pulang? Ujar Mas Reno sambil meletakkan tas dan map coklat di atas meja. Mas, duduk sini, kataku sambil menepuk kursi di sebelahku. Lalu dia duduk di sampingku. Dia menggenggam tanganku sambil berkata, Ratna, ada hal penting yang ingin Mas sampaikan ke kamu. Tapi ya udah deh, kamu aja duluan ya. Ada apa sih? Ujarnya sambil menatap wajahku. Mas, tahu nggak? Aku hamil loh mas, aku hamil. Tadi aku pingsan di rumah mama. Lalu dokter memeriksa aku dan hasilnya aku positif hamil mas, aku hamil. Ucapku sambil memegang tangannya. Hamil? Tanyanya seperti kaget. Iya mas, aku hamil. Akhirnya aku bisa memberikan cucu untuk mama dan memberikan keturunan juga buat kamu. Ujarku berapi-api. Namun wajah binarku tidak terbalas. Mas Reno hanya diam. Dan itu membuatku aneh. Mas, kenapa? Kamu kok kelihatan gak bahagia gitu sih? Tanyaku penasaran. Bahagia kok. Akhirnya aku akan menjadi ayah kan? Ucapnya lagi gugup. Katanya ada kabar buatku. Apa itu mas? Kutanya lelaki yang wajahnya seperti tegang itu. Gak ada kabar apa-apa sih. Aku sudah lupa lagi. Saking bahagianya mendengar kamu hamil. Jawabnya bikin aku penasaran. Ekor mataku mengikuti tubuhnya yang berlalu menuju kamar. Tas dan amplop coklat dibawanya masuk ke kamar. Lalu setelah itu tidak ada percakapan apapun lagi antara aku dengan Mas Reno. Sejak mengetahui aku hamil, Bu Rima melarangku bekerja. Aku kembali kesepian. Mas Reno yang diharapkan lebih perhatian, tidak ada perubahan sedikit pun dalam sikapnya. Rutinitasku hanya berkutat dengan pekerjaan rumah. Walaupun sudah ada pembantu, namun aku tidak mau diam saja. Aku tetap membantunya.
Rasa rinduku pada Pak Teguh jangan ditanya lagi. Aku semakin tersiksa karena tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Mungkin rindu ini tembus juga ke hatinya, karena tiba-tiba ponselku berdering. Ratna, rasanya aku gak sanggup deh menahan rindu ini. Pikiranku hanya diisi nama kamu. Aku ingin ketemu kamu, Ratna. Pesannya lewat WhatsApp. Sebuah pesan yang mampu mengguncangkan hati aku. Tubuhku seketika bergetar. Kenapa sedih sekali rasanya hatiku. Perih seperti dicabik. Cinta yang seharusnya dipersatukan tersesat dalam hubungan yang sangat rumit. Aku juga ingin bertemu kamu, Mas, ketikku. Panggilan Mas sudah terbiasa aku lontarkan ketika sedang berdua dengannya. Kalau gitu kita ketemuan yuk di hotel biasa. Nanti aku cari alasan dulu deh, biar ibu mertuamu tidak curiga, balasnya lagi. Saat itu aku juga langsung bersiap, memesan taksi online dan langsung berangkat. Saat ini aku tidak mempedulikan hal buruk yang akan terjadi seandainya suamiku tahu apa yang aku lakukan di belakangnya. Ini demi rasa cinta yang sudah membutakan mata hatiku. Sesampainya di hotel, Pak Teguh sudah menunggu di depan. Dengan senyumannya, tubuhnya yang proporsional, dengan sigap menggandengku masuk ke sebuah kamar hotel. Mas, sampai kapan kita harus begini terus? Apa nggak ada rencana gitu demi masa depan kita? Tanya aku manja kepada Pak Teguh yang bersimbah keringat. Belum tahu, Rat. Belum ada rencana apa-apa. Jawabnya dengan sebuah kecupan yang mendarat di keningku. Tidak banyak percakapan yang aku lakukan dengan Pak Teguh, karena setelah itu kami pun kembali mengarungi surga duniawi. Kejadian itu menjadi pertemuan terakhir kami di hotel. Setelah perutku membesar, aku hanya bisa bertemu di rumah atau Pak Teguh datang dengan Bu Rima. Atau sebaliknya, aku yang berkunjung ke rumah mertuaku itu. Pada suatu hari, tiba-tiba Pak Teguh mengirimkanku sebuah pesan. Dan isinya sangat mengagetkan aku. Ratna, celaka kita. Pesannya. Celaka? Celaka kenapa? Balasku. Waktu di hotel, seseorang mengambil gambar kita. Dia mengancam akan memberitahu Rima. Uang tabunganku habis. Malah aku sudah memakai uang istriku 100 juta rupiah untuk menutup mulut orang tersebut. Aduh, terus aku harus gimana, Mas? Pikiranku berkecamuk, kacau, takut, gelisah, dan berbagai macam ketakutan bercampur menjadi satu. Aku butuh 20 juta. Si brengsek itu minta 50 juta lagi. Ini aku baru pegang 30 juta. Kamu punya enggak? Kalau punya, transfer ya. Aduh, Mas, aku nggak punya duit sebanyak itu. Tabunganku paling ada 5 juta. Jawabku. Ya udah, transfer sekarang. Ami juga punya si Reno, duitnya pasti banyak kan? Tanpa berpikir panjang, aku membuka lemari Mas Reno. Ku cari di laci, barangkali ada uang yang terselip di sana. Amplop, ya pasti ini, pasti amplop ini isinya uang. Ku buka perekatnya, dan
isinya hanyalah sebuah kertas. Lalu kertas itu kubuka dan kubaca. Mendadak tubuhku ambruk, duduk di lantai dengan pandangan kabur. Kertas di tangan masih kupegang. Dan ternyata itu adalah hasil dari check up dia ke dokter yang menunjukkan bahwa Mas Reno mandul. Jadi tidak mungkin dia mempunyai anak. Aku benar-benar bingung. Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Mungkin Mas Reno sudah tahu, tetapi dia diam saja. Dan itu semakin membuat aku kacau. Pikiranku bingung, tak menentu. Harus bagaimana aku bersikap? Aku hanya bisa menangis, terdiam di sudut rumah, menutupi kedua mataku, menangis penuh penyesalan. Belum selesai tangisanku dan belum selesai penyesalanku, tiba-tiba sebuah suara mengagetkanku, dan itu adalah suara Mas Reno. Sudah kau baca isinya? Tanyanya sinis sambil menatap ke arahku. Mas Reno, suaraku bergetar. Tatapannya menghujam hingga ke jantung. Aku bisa jelaskan semuanya, Mas. Aku merangkak menghampirinya. Tidak perlu penjelasan apapun, Ratna. Semuanya sudah jelas. Bahkan jauh dari sebelum kamu menemukan amplop itu, cuma aku ingin pastikan siapa laki-laki itu. Mas, aku minta maaf, Mas. Bibirku mendesak. Bibirku mendadak kaku. Bingung, apa yang harus aku katakan? Perutku buncit, sementara suamiku dinyatakan mandul. Alasan apapun tidak akan bisa merubah keadaan. Aku pikir kamu cukup cerdas, Ratna, dan pasti tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang, bukan? Mas Reno menatapku sinis. Mas maafin aku, Mas. Mas Reno maafin aku, Mas. Aku benar-benar menyesal dan aku bisa menjelaskan semuanya, Mas. Sudah, tak ada lagi yang perlu kamu jelaskan. Semuanya sudah jelas. Anak yang kamu kandung itu bukan darah dagingku. Sekarang kamu pergi dari sini. Cepat pergi. Mas Reno berteriak mengusirku. Walaupun aku mengiba dan berbagai macam cara aku lakukan membujuknya, tetap saja dia pada pendiriannya. Belum habis penyesalanku, tiba-tiba sebuah suara berteriak menghampiriku. Mana wanita berdebah itu? Mana? Suara yang biasanya lemah lembut itu kini penuh dengan kemurkaan. Aku yang masih duduk menutup muka dengan kedua tangan. Air mata pun tak terbendung lagi. Ratna, sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga, bukan? Bagus ya kelakuan kamu selama ini. Hah? Cepat usir dia dari sini, Reno. Jijik aku melihatnya. Ujar Bu Risma, mertuaku, berteriak-teriak dan berkacak pinggang di sebelah anaknya. Lelaki sial itu juga rupanya hanya penipu, benalu, ujarnya lagi. Ini anak Mas Reno, mah. Sungguh, ini anak Mas Reno. Aku berusaha membela diri dan melawan tatapan suamiku yang saat itu juga tergelak dengan enaknya. Coba Mama lihat kertas yang dia pegang, ucap Mas Reno sambil menunjuk ke arahku. Saat itu juga kertasnya aku remas sekuatnya. Tapi memang semuanya tidak bisa disembunyikan lagi. Kertas itu dengan cepat berpindah tangan. Kini aku hanya bisa pasrah ketika raut muka Bu Rima berubah sendu. Semua perasaannya ia tumpahkan dengan memeluk anak semata wayangnya itu.
Pergilah kamu. Pergi. Jangan di sini. Cepat susul pujaan hatimu itu di penjara. Perkataan Bu Rima pelan tapi sangat menusuk hatiku. Dengan langkah gontai, aku tinggalkan rumah Mas Reno. Dalam keadaan perut buncit, aku pun tak berani pulang ke rumah orang tuaku. Mas Teguh, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu di penjara, Mas? Tanyaku penuh keheranan di dalam hati. Ku ambil ponselku untuk menghubungi Mas Teguh. Mas, kamu di mana? Pesanku. Jangan sekarang, Ratna. Aku masih diproses, balasnya. Hanya itu yang ia katakan. Padahal banyak sekali yang ingin aku tanyakan kepadanya. Kemana harus kulangkahkan kaki ini? Sementara tak sepeser pun uang yang kumiliki. Di sebuah gubuk, kupeluk sosok mungyanan lucu. Bayi yang tak berdosa ini mirip sekali dengan Mas Teguh. Lelaki yang rutin aku kunjungi di lapas itu telah mengakui darah dagingnya. Ia berjanji akan menikahiku setelah ia terbebas dari hukuman yang sedang dijalaninya. Kasusnya adalah pencurian uang milik Bu Rima, membuat ia harus menekam di balik jeruji besi. Nah, seperti itu teman-teman cerita ini. Semoga ada hikmahnya. Ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal. Terima kasih juga yang sudah like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya agar saya tetap semangat membuat konten-konten yang lainnya. Oke, baik. Selamat bertemu kembali di konten berikutnya. Masih tetap di channel Agus Kopdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.